Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nala Reza Zahwah Adnanitya sebagai tim oposisi. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dalam konteks, pendidikan berbasis keterampilan dan praktik sosial meliputi perkembangan kerjasama, kemampuan menyelesaikan konflik, dan juga pemecahan masalah, kepemimpinan yang efektif, dan pendidikan moral. Kemampuan kognitif akademik akan dibutuhkan pula pada era globalisasi. Sebagai negara yang bersaing dengan negara lainnya, kemampuan kognitif perlu digalakan dan diterapkan sebagai acuan pembelajaran. Dengan menyamaratakan pendidikan kognitif dan pendidikan berbasis keterampilan dan juga kerjasama, kemampuan menyelesaikan masalah dan juga konflik yang berbasis kepada aspek sosial lainnya. Saya yakin kita dapat mencari jalan tengah dengan perbandingan 50-50 akan lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Lalu, dengan penggunaan pendidikan kognitif juga akan lebih berfokus kepada proses berpikir, pemahaman, dan juga memproses informasi. Pembelajaran akan lebih terfokus pada proses-proses tersebut. Teori kognitif akan lebih menekuni pentingnya pemahaman, interpretasi, dan struktur pengetahuan pembelajaran. Menurut teori kognitif seperti yang sudah saya ketahui, pembelajaran adalah proses mental yang terjadi melalui proses pengamatan, pemahaman, pengingat, dan juga itu adalah hal-hal yang utama dalam teori ini. Bagaimana cara agar teori kognitif dapat tersampaikan dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan? Pertama, menggunakan pendekatan berbasis masalah. Sebagai seorang guru yang merupakan pendidik, pengajar, atau fasilitator dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah di mana peserta didik dapat digiring untuk menjadi kritis dan analitik. Kedua, metode diskusi dan tanya jawab. Dalam metode ini akan melibatkan interaksi aktif antar guru dan juga peserta didik yang mendorong refleksi analisis dan pengorganisasian informasi dalam pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, memberikan umpan balik konstruktif. Umpan balik yang konstruksif dan spesifik membantu peserta didik dalam memahami kesalahannya dan meningkatkan kinerja akademik. Bagaimana dengan tiga metode tersebut dapat tersampaikan, yakni dengan program guru penggerak dapat memfasilitasi guru untuk memahami metode pendidikan kognitif. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang murid-muridnya. Dari apa yang saya lihat, mereka juga aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang mengacu kepada murid. Mengapa teori kognitif sangat penting dalam pembelajaran? Peserta didik bukanlah kertas polos yang kosong. Mereka sudah terbentuk dengan keterampilan dan praktik sosial sedari kecil. Selain itu, teori kognitif juga akan menghargai peran peserta didik dan memberikan pendidikan kognitif, juga mendorong pemikiran kritis, memperkuat koneksi antar konsep, dan mendorong pemahaman yang mendalam untuk menghubungkan konsep baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Teori kognitif juga dapat diterapkan dalam semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan karakteristik perkembangan kognitif peserta didik masing-masing tingkat. Model pendidikan kognitif sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran dan proses evaluasi pendidikan yang menggunakan angka akan memainkan peran yang sangat tinggi. Tak hanya akuntansi, banyak aspek lain yang membutuhkan kehadiran pendidik kognitif. Salah satunya adalah teknik sipil. Mereka membutuhkan ahli penghitung untuk membangun negara. Saat ini, jalur PPDB Provinsi Jawa Tengah juga lebih menerapkan sistem kognitif dengan akumulasi nilai peserta didik baru. Kesimpulannya, teori kognitif dalam pembelajaran merupakan suatu kerangka kerja yang berfokus pada proses berpikir, memori, dan juga pemahaman dalam memproses informasi.
Dengan menerapkan strategi pembelajaran kognitif, dapat semakin mendorong pemikiran kritis peserta didik dan memperkuat koneksi antar konsep. Dari hal-hal yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya tidak setuju dengan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Itu lebih baik ketimbang hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik.